Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian tuh lagi scroll Instagram nih, terus nemu akun aneh yang bikin perasaan kalian tuh nggak enak teman-teman? Nah, pada video kali ini yang mau gue bahas tuh adalah beberapa akun Instagram yang menyimpan kisah mengerikan di baliknya. Penasaran seperti apa? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana, langsungnya kita bahas ya guys. Nomor 7, Måneskin. Gak banyak orang yang tahu, tapi akun TikTok dan juga Instagram orang ini menurut gue sih benar-benar serem banget guys. Namanya adalah Måneskin. Awalnya waktu gue ngeliat sih, gue mikirnya tuh ini mah orang gak jelas doang. Soalnya dia tuh cuma joget-joget terus pakai topping gitu guys. Cuma makin gue perhatiin Instagramnya, lama-lama kok makin bikin pusing sendiri dan makin aneh ya. Bahkan sempat ada rumor juga kalau orang ini sebenarnya diculik dan juga disekap oleh seseorang yang disebut sebagai Mr. Man. Ya soalnya kalau kalian perhatiin, setiap video yang dibuat itu tuh guys makin gak waras. Kadang cuma berdiri diam atau kadang-kadang mukul-mukul dinding tuh sambil teriak help me. Let me out! I want to... Banyak orang pun juga jadi pada bingung lah. Ini tuh beneran kejadian atau cuma acting dan juga semacam game gitu doang sih? Tapi ya lagi-lagi guys, itu semua cuma jadi rumor doang. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa konfirmasi dia ini beneran diculik atau tidaknya. Cuma banyak orang yang percaya kalau ini sebenarnya ya cuma ARG doang guys, alias Alternate Reality Game, yang mana merupakan sebuah konten fiksi interaktif yang sengaja dibikin tuh agar seolah-olah terlihat nyata. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Måneskin itu tuh karya seni atau cuma sinyal bahaya yang kita nggak pernah tangkap guys? Nomor 6, Celeste. Kasus yang kali ini berbeda nih guys dari sebelumnya. Kalau ngelihat Instagramnya, kagak ada video-video serem kayak tadi, dimana dia sama aja kayak kita guys, pakai Instagram ya cuma buat posting hal-hal yang perlu disimpan aja sebagai kenangan. Cuma di balik itu ternyata ada kisah yang sangat mengerikan. Jadi suatu hari ini, dia ketemuan lah sama Louis Sako yang merupakan teman kerjanya di kantor. Buat Celeste, ini tuh ya jadi cuma pertemuan biasa. Tapi buat si pria, ini jelas guys jadi awal mula obsesinya. Dia mulai stalking IG-nya, chatting-chatting lewat DM, bahkan sampai bikin akun palsu nih setiap kali dia diblokir. Dilaporin ke polisi juga pernah, tapi hal ini tidak bikin dirinya berhenti gitu aja. Masalah pun makin parah waktu Celeste upload foto bareng pacarnya. Iya, soalnya di tanggal 16 November 2020 jam 4 pagi, Louis naik pagar rumahnya si Celeste, lalu pecahin jendela kamarnya pakai palu dan langsung menikamnya berkali-kali saat dirinya sedang tidur. Celeste pun juga gak sempat melawan tuh dan akhirnya berujung meninggal dunia. Karena kejadian ini guys, Louis Sako akhirnya dijatuhi hukuman 36 tahun penjara dengan kemungkinan bebas setelah 30 tahun. Ini nih guys yang bikin keluarganya Celeste tuh marah. Kenapa nggak seumur hidup aja? Dan kenapa dulu polisi waktu dilaporin tidak langsung bertindak? Akun Celeste pun sampai sekarang masih ada ya, namun jelas sudah di private sama keluarganya. Sayangnya teman-teman, media sosial yang harusnya jadi tempat berbagi malah kadang tuh bisa juga jadi sumber kejahatan terjadi. Nomor 5, Bianca Devins. Apa yang bisa kalian lihat dari sini teman-teman? Kalian semua pasti setuju deh kalau orang ini ya mungkin cuma orang emo aja dan suka sama hal-hal yang berbau gelap kan? Tapi sayangnya, Bianca Devins ini sudah meninggal dunia. Jadi, remaja 17 tahun ini pada bulan Juli tahun 2019 lalu pergi ke konser bareng temennya tuh yang bernama Brandon Andrew Clark. Mereka ini bestie gitu teman-teman. Kalau menurutnya si Bianca, cuma menurutnya si Brandon ternyata nganggep kalau ya hubungan mereka tuh lebih dari sekadar bestie. Sayangnya tapi guys, di konser itu Brandon ngeliat Bianca ini lagi ciuman sama pria lain. Ya cemburu lah dia. Dan dalam perjalanan pulang inilah mereka tuh bertengkar hebat serta Brandon yang terobsesi ini dengan tega menghabisi nyawa Bianca dengan pisau besar. Namun kengeriannya bukan cuma di situ teman-teman. Setelah tidak bernyawa lagi, Brandon ngefoto Bianca yang sudah gak bernyawa ini dan dimasukin tuh fotonya ke grup Discord gitu. Captionnya juga ngeri banget guys. Maaf, kalian harus cari cewek lain buat di orbit. Ya, orbit itu adalah istilah online ya buat cowok-cowok yang nge-face ataupun nempel terus sama cewek di internet. Sampai akhirnya kesebarlah tuh foto-fotonya. Keluarga Bianca pun juga hancur sehancur-hancurnya guys. Karena bukan cuma mereka kehilangan anak, tapi juga harus berjuang melawan internet yang menjadikan kematian Bianca ini sebagai bahan tontonan. Sedangkan Brandon di sisi lain juga sempat tuh guys coba di TKP, tapi usahanya selalu gagal. Dirinya pun berakhir ditangkap dan juga diadili serta dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidupnya.
Sedangkan akun Instagramnya Bianca sekarang menjadi akun peringatan tuh teman-teman. Dan semua postingan yang dulunya terlihat biasa-biasa aja, kini terasa sangat menyedihkan kan? Nomor 4, Sabrina Miller 230. Kalau kita ngelihat postingannya tuh guys, mirip kayak akun-akun ARG tadi kan? Cuma makin gua cari ke bawah, si Sabrina ini kok lumayan bikin merinding ya. Ngeliatin gini yang sering-sering sih bisa mimpi buruk guys. Nah tapi kalau menurut rumornya, Sabrina mengaku kalau dia tuh adalah alien yang turun ke bumi, terus ngambil bentuk manusia dan sekarang tinggal di antara kita. Masalahnya nih guys, buat dia bisa survive hidup seperti manusia, dia harus makan daging manusia juga dong. Makin aneh-aneh aja kan orang-orang tuh. Dan yang lebih kacaunya tahu nggak apa? Banyak banget followersnya guys, 30.000 orang loh. Mereka ini penasaran kali ya sama siapa Sabrina ini sebenarnya. Nomor 3, Ekologi Homestones. Dari namanya sih kedengerannya kayak akun-akun perabotan rumah gitu ya. Tapi kenyataannya akun ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan interior guys. Dimana justru isinya tuh aneh dan bikin merinding. Dan ini adalah grup musik metal juga. Ya kalau kita ngeliat sosmednya, semua gambarnya benar-benar ngeri banget guys. Mulai dari daging yang kelihatan hidup, tengkorak, dan banyak lagi deh benda-benda aneh lainnya. Ya, gak cuma sosmednya doang sih yang absurd, tapi cerita di balik band ini juga gak kalah aneh. Jadi ceritanya tuh tentang 8 petani wortel bernama Robert yang diburu dan juga dimutilasi oleh makhluk gnome bernama Chipstick sejak tahun 1778. Makanya setiap kali manggung, di set panggungnya juga serem banget karena bakal ada daging yang kelihatan hidup gitu. Ya buat yang gak suka sama musik keras kayaknya sih gak bakalan cocok nih. Tapi harus diakui juga lah kalau proyek ini bukan cuma soal musik ya, tapi gabungan tuh antara cerita absurd, seni, dan juga satir sosial yang nyeleneh gitu kalau menurut gue. Soalnya meskipun kelihatan gila-gilaan, Ekologi Homestones ini punya misi teman-teman, dimana bahkan hasil penjualannya itu akan didonasikan ke anak-anak korban perang juga. Luar biasa ya. Nomor 2, Obdulia Sanchez. Tahun 2017 lalu ada berita yang cukup bikin heboh nih teman-teman, di mana ada seorang gadis yang usianya itu 18 tahun lagi live nyetir mobil dan dalam keadaan mabok. Dia adalah Obdulia Sanchez. Awalnya videonya sih biasa aja, nggak ada yang aneh lah sama sekali. Dia juga bawa adik serta temannya dan semua di sini duduknya tuh tanpa pakai seatbelt. Nah, saat di jalan, Obdulia ini kehilangan kendali ceritanya. Lalu mobilnya keluar jalur, nabrak pagar dan kemudian terguling. Adiknya si Jacqueline ini meninggal di tempat teman-teman. Nah, tapi tahu nggak apa yang gilanya? Setelah kecelakaan itu, bukannya nolongin atau panik minta tolong, Obdulia ini malah lanjutin live streamingnya coba. Bahkan di kamera dia tuh bilang, love my sister to death. I don't give a This is the last thing I wanted to happen to us, but it just did. Jacqueline, please wake up. I killed my sister, okay? I know I'm going to jail for life, alright? I understand that. This is the last thing I wanted to happen, okay? I love you. Rest in peace, sweetie. jujur, Obdulia di sini tuh kayak nggak kelihatan panik sama sekali ya, malah terlihat santai aja gitu, kayak nggak ada apa-apa kan. Padahal teman-teman, yang meninggal itu adalah adiknya sendiri loh. Dan karena kejadian ini, Obdulia akhirnya dipenjara selama 6 tahun, tapi keluar lebih cepat tuh setelah cuma setahun mendekam di sana. Namun, gak lama setelah bebas ini, dia malah ditangkap lagi guys karena kejar-kejaran dengan polisi sambil membawa senjata di mobilnya juga. Kayaknya kehilangan adiknya ini dan juga di penjara pun gak bisa bikin orang ini berubah ya. Nomor 1, Jolie Callan. Inilah alasannya kenapa kalau sudah jadi mantan, tinggalin aja guys, jangan kasih kesempatan lagi. Jangan sampai kejadiannya kayak si Jolie Callan ini. Jadi si Jolie itu tuh punya pacar toksik yang namanya adalah Lauren Daniel Banner. Mereka ini udah lama banget pacaran teman-teman. Cuma sepanjang hubungan itu, Lauren ini orang itu cemburuan. Dan bahkan si Jolie aja sampai gak boleh nongkrong bareng teman-temannya. Sampai akhirnya Jolie pun sadar lah dan akhirnya ngambil keputusan buat mutusin si Lauren. Sayangnya tapi nih, sang mantan tidak terima. Dia mulai ngechat dan juga ngasih tahu kalau hubungan mereka tuh harus balik. Ya kalau enggak, Lauren bakalan bunuh diri tuh. Kebayang kan toksiknya cowok ini tuh kayak gimana? Nah, selagi dia masih chat-chatan, Lauren ternyata bikin jebakan tuh guys untuk mantannya. Jadi dia ngajak jalan Jolie lah naik gunung dan janji kalau ini bakal jadi pertemuan terakhir mereka. Jolie yang selama ini risih mengira kalau ini tuh mungkin memang jalannya supaya dia tuh bisa lepas. Makanya mereka mutusin lah tuh untuk naik gunung.
Sepanjang perjalanan, Lauren upload foto-foto untuk Instagram. Mulai dari masih di dalam mobil, sampai waktunya foto si Jolie nih berdiri di pinggir tebing sama anjingnya seperti ini. Tapi ternyata guys, itu adalah foto terakhirnya Jolie. Karena persis setelah foto ini diupload, Lauren menembak Jolie dari belakang dan mendorong tubuhnya ke dasar tebing. Setelah itu dia menyerahkan diri ke polisi serta dihukum 52 tahun penjara. Namun, yang bikin tambah sedih sampai sekarang, akun Instagram Lauren dan juga Jolie ini masih ada tuh teman-teman. Kacau kan? Kadang di balik foto-foto yang terlihat biasa aja, suka tersimpan sesuatu yang mengerikan ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.